Kabar horor. Selamat malam Sobat Kahor yang berbahagia. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram berjudul Misteri Patung Berhantu di Tanah Borneo. Ini adalah kisah seseorang yang mempunyai pajangan patung yang banyak sekali. Tapi ternyata patung itu sangatlah berhantu dan sangat seram. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kisahnya. Tahun 1990-an, Tanah Borneo. Kita sebut saja namanya Dimas. Dimas waktu masih anak-anak hingga remaja, dia ini paling takut kepada omnya yang bernama Prasetyo. Pras adalah adik dari ibunya si Dimas. Kata ibu dan ayahnya, Pras orang yang sangat kaya. Orang tuanya juga bukan orang miskin, tetapi karena mereka menyebutnya kaya, lalu dirasa memang Om Pras ini lebih kaya. Om Pras lumayan nyentrik. Kata ayahnya Dimas, hobi Pras ini berburu dan memancing ikan. Dia senang membawa senapan laras panjang dan pergi dengan mobilnya yang besar atau mobil hutan. Atau ada kalanya ia pergi dengan laras kail. Patah saja ia suka memberi ikan maupun daging yang tidak wajar, yang selanjutnya dimasak oleh ibunya si Dimas. Misalnya daging rusa. Oh iya, asal kalian tahu, kata si Dimas, daging rusa itu enak sekali. Jauh sekali dibandingkan dengan dagingnya babi hutan. Narasumber ini adalah orang non-muslim, bisa dikatakan orang Kristen. Dia sudah terbiasa memakan daging babi. Kemudian yang menakutkan daripada Om Pras, kita sebut saja Om Pras, sebetulnya bukan dari orangnya, melainkan rumahnya. Bukan kebetulan ia tinggal bersebelahan dengan kota atau di pinggiran kota. Ayahnya si Dimas ini kerap membawanya ke sana dan menginap, bahkan sampai berhari-hari. Rumahnya bagus, besar, dan Dimas mempunyai teman sepermainan, yaitu si Didi. Didi adalah anaknya Om Pras. Bisa dikatakan Didi ini adalah adik sepupunya Dimas. Akan tetapi Om Pras menyimpan banyak sekali hewan yang dikeraskan. Tentu saja binatang-binatang itu sudah mati. Tak jelas bagaimana matinya. Sebut saja ada kadal besar, kucing hutan, rusa, ular sanca, macan dahan. Mereka seperti berkeliaran di dalam rumah. Seram sekali rasanya. Bukannya si Dimas ini takut pada hewan. Dan mana ada anak-anak yang tidak suka binatang, kecuali memang dari kecil sudah ditakut-takuti. Yang membuat si Dimas ngeri pada pajangan Om Pras, karena mereka selalu diam dengan ekspresi yang aneh. Dan yang paling seram dari semua itu ialah orang hutan. Coba dipikir, orang hutan itu tidak seremeh digambar uang kertas pecahan 500 rupiah. Sobat pasti ingat, sekitar tahun 90-an pastinya ada gambar orang hutan yang ada di pecahan uang 500 rupiah. Kalau sobat ada di masa itu teringat dengan uang itu, berarti sobat sudah tua. Hehehe. Anak sekarang pasti tidak akan mengerti atau tidak ada yang ingat dengan uang pecahan seperti itu. Oke, langsung saja kembali ke cerita.
Badan orang utan ini besar dan seperti mengenakan jubah berumbai. Dimas kira ia hampir setinggi Om Pras kalau berdiri. Memang dia tak pernah berdiri. Om Pras membuatnya duduk di kursi beludru di dalam kotak kaca, memasangkan mahkota di kepalanya, juga menyelipkan sebilah kapak di tangan kanannya. Dimas tidak yakin itu lebih tepat disebut tangan atau kaki depan. Dalam suatu kunjungan, Om Pras memperkenalkan sang ratu itu kepada si Dimas. Ini Dimas, yang ini namanya Zora. Dimas cuma memandang Om Pras tanpa berkedip. Sebab itu lebih baik daripada menyilangkan mata kepada Zora. Coba lihat Zora, cantik dan kuat bukan? Dia perempuan ya Om? Iya, karena itu kamu harus melihatnya nak. Lalu Dimas berpaling ke arah Zora dan Om Pras berkata, pejantan tidak punya dada seperti itu. Loh, jadi itu untuk menyusui Om? Ya benar sekali. Suara Om Pras lebih keras dan bersemangat. Kata ibu, aku menyusu sampai 2 tahun. Apakah anaknya Zora begitu? Oh ya bisa lebih lama sih, kata si Om Pras. Wow, berapa tahun Om? 3 tahun Om, kata si Dimas. Ya terkadang lebih dari 7 tahun. Om Pras pun menjawabnya. Malangnya Zora, kenapa anaknya tidak makan yang lain saja? Loh, anak orang utan makan buah juga tumbuhan, tetapi ya tetap menyusu. Dimas hanya menunggu selanjutnya dan Om Pras pun bertanya. Oh iya Dimas, dengar-dengar kucingmu baru melahirkan ya? Betul Om, Bolu namanya. Bolu baru melahirkan. Wah, namanya kok Bolu? Tanya si Om Pras. Iya, ayah yang kasih nama, artinya bobo melulu. Diiringi tawanya Om Pras berkata, hahaha, Bolu pasti makan sangat banyak ya nak. Ya kurasa juga begitu Om. Ayah menyuruhku memberi makan 4 kali, padahal sebelumnya cuma 3 kali. Loh. Bolu itu kucing yang sangat beruntung ya, tanya lagi si Om Pras. Dimas tergoda dengan ucapannya sehingga dia bertanya, adakah kucing yang tidak beruntung Om? Lah sangat banyak. Kucing yang hidup di luar rumah, yang liar dan tidak tentu kapan bisa makan. Bayangkan jika mereka melahirkan dan harus menyusui anak-anaknya. Ah benar juga ya, kasihan sekali. Aku tidak pernah tega melihat kucing-kucing sakit di jalanan. Zora pun begitu, lanjut Om Pras. Dia harus makan lebih banyak untuk menyusui anaknya. Dan ia hidup di hutan. Loh, di mana anaknya Zora? Sepintas riak wajah Om Pras berubah keruh. Hanya saja ia lalu berujar, dia dipisahkan dari anaknya dan tidak pernah kembali. Kisah Zora membuat Dimas sedikit tertarik padanya, walau rasa takut tidak berkurang. Kemudian Dimas tahu hal itu mungkin disebabkan oleh matanya yang selalu membeliak, seakan-akan selalu mengikuti setiap langkah dan pergerakan. Lebih-lebih di sisi Zora berdiri, ada seekor macan dahan yang layaknya siap menerkam. Rahangnya menganga, barangkali ingin mengesankan sebagai pelindung Ratu Zora. Bagaimanapun, Dimas selalu tidur di kamar Didi. Kemudian, bagaimanapun, Dimas selalu tidur di kamar Didi kalau dia menginap. Terasa aneh setiap kali membuka pintu. Dimas mesti berhadapan dengan Zora dan penjaganya. Jika tiba gilirannya malam, lampu rumah akan menyala, dibarengi lampu sorot yang menembak singgasana Zora. Bagai kerajaan dalam fabel. Fabel itu maksudnya cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka, bisa dikatakan fantasi. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Nah, cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan-pesan yang berkaitan dengan moral. Tokoh-tokoh cerita di dalam fabel semuanya binatang.
Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara layaknya manusia. Watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Tujuan cerita fabel adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Melalui tokoh binatang, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Kita kembali ke cerita. Bagai kerajaan dalam fabel, hewan-hewan itu tampak begitu awas. Kemudian Om Pras menghadirkan penghuni istana yang baru, yakni seekor burung hantu yang bertengger di pundak sang orang utan. Dimas tidak tahu kenapa takutnya tidak berkurang. Tadinya mungkin karena mereka semua kaku, tetapi agaknya bukan itu saja. Saat libur kenaikan kelas bulan Juni tahun 1991, keluarganya Dimas kembali menginap di sana. Belakangan Dimas tahu Opa Joshua, ayah mertua Om Pras yang kebetulan sedang di sana, meninggal dunia. Dimas kenal dengan ayahnya Tante Weni ini. Tante Weni adalah istrinya Om Pras. Ia kakek-kakek yang baik dan rajin yang berusaha melucu. Tidak jarang memberi sesuatu hadiah, entah mainan ataupun sepatu. Dia bukan orang asing, dan kepergiannya jadi meninggalkan kesan yang aneh. Namun demikian, meninggalnya Opa Joshua membuat rumah Om Pras tidak begitu menyeramkan. Orang-orang berdatangan, saudara-saudara, dan Dimas punya lebih banyak teman. Kemudian, singkat cerita, Dimas pun ke gereja, mendengarkan musik dan eulogi, dan mengkhidmati saat-saat terakhir Opa Joshua menuju tempat peristirahatannya yang tenang. Dan setelah itu semua, rumah Om Pras ini kembali seperti awal. Teman Dimas hanyalah Didi, anak sematawayang Om Pras. Sementara Zora dan pasukannya senantiasa bersikap tegang di wilayahnya. Sudah malam ketika itu, Dimas sedang main video game bersama si Didi. Tetapi matanya tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya Dimas pun menyerah. Dimas mengatakan, "Sudah, aku ngantuk. Sudah dulu ya, Di." Didi mengangguk ala kadarnya sambil mengatakan dia akan menyusul. Dimas pun beranjak sendirian, menyusuri dua ruangan yang memanjang. Di tengah ruangan kedua, Dimas mengayunkan langkah dengan cepat. Hewan-hewan itu seolah langsung menangkap Dimas, bahkan berusaha menindas bayangannya. Sesekali terbesit keinginan melirik mereka, namun perasaannya keburu makin ciut. Akhirnya sampai juga di depan kamar Didi. Dimas tinggal mendorong pintunya, lalu segera berbalik untuk menutupnya. Namun Dimas tidak segera melangkah ke dalam, antara ragu dan yakin. Dimas pikir dia baru mendengar langkah seseorang di belakang, agaknya tepat di sekitar kursi kebesaran Zora. Dimas pun bergumam, "Aduh, yang benar saja. Tidak mungkin ada siapa-siapa di situ. Hanya saja aku jadi sedikit ragu ya, sebab dari tadi mataku terus menunduk." Dan langkah itu terdengar lagi dengan lebih nyata. Sandal kayu. Ya, itu bukan bunyi yang mudah disayupkan. "Ayah, ayah!" Suara Dimas bergetar pelan. Itu sungguh langkahnya seseorang yang berkitar-kitar di situ saja. Kemudian Dimas ini sadar, yang paling tepat adalah segera masuk ke kamarnya Didi. Akan tetapi Dimas pun ingat yang mengenakan sandal kayu di rumah ini hanya Opa Joshua. Kenangan itu malah membuat si Dimas ini semakin terperosok. Daripada mengalami yang tidak-tidak, dia lantas membuka pintu.
Berbarengan dengan itu, terdengar lagi sandal kayu yang berulang-ulang dan semakin dekat. Tanpa berpaling, pintunya pun Dimas banting. Lalu dia menahannya dengan punggungnya. Oh iya, dia juga bisa menguncinya. Tetapi itu tidak perlu. Lain halnya setelah terdengar ketukan berulang-ulang dari luar. Ya, siapa? Bukakan pintunya. Kok kamu kunci sih? Leganya mendengar itu adalah suaranya si Didi. Maka Dimas pun berbalik segera lalu membuka pintunya. Maaf, aku nggak sengaja, Di. Dan ternyata saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Adik sepupunya ini tidak ada. Sedangkan si Dimas telah berhadapan-hadapan dengan Zora dan lain-lain. Kali ini Dimas dan si Zora tak bisa menghindari kontak mata. Batinnya tersengat karena rupanya kera besar itu tidak begitu menyeramkan ketimbang wujud Opa Joshua yang tengah mengusap rumah kacau orang utan itu. Opa Joshua melirik ke arah Dimas. Tatapan yang kering dan tidak peduli. Dia seperti biasanya di saat masih hidup, dengan kaos dan kain tenun Sumba yang melilit kaki. Akan tetapi dia tidak seharusnya ada di rumah ini. Bah! Dimas membanting pintu untuk kedua kalinya, menguncinya, kemudian kabur ke dalam selimut. Hati sudah tidak karuan ribut. Menunggu tegang dari saat ke saat. Kian lama. Syukurlah. Gangguan yang Dimas kira semakin menjadi ternyata tidak ada. Semoga tidak pernah datang lagi. Akan tetapi tidak gampang mengenyahkan Opa Joshua, Zora dan lain-lain dari dalam kepala. Ia seolah hadir di dalam kamar, sangat dekat, bahkan hendak menyelinap ke dalam selimut. Kemudian berbunyi lagi ketukan, suara yang sama. Suaranya si Didi. Awalnya Dimas tidak percaya, hingga ia terdengar kesal lantaran mengira Didi sengaja mengerjainya. Wih, kenapa dikunci sih, Mas? Ucapnya sewot. Pintu lalu terbuka. Dimas pun menceritakan pengalamannya beberapa saat kemudian. Kamu lihat Opa? Komentar Didi dengan terpana. Demi Tuhan, aku lihat jelas. Selain itu, apalagi? Ya, cuma itu. Terus, sebelumnya? Maksud kamu apa sih, Di? Santai saja, aku paham perasaan Mas di rumah ini. Mendapat kesempatan mengeluh membuat si Dimas lebih tenang. Terus terang, memang baru sekali ini. Tapi aku sudah lama takut dengan hewan-hewan itu, kata si Dimas. Kamu gak salah, Mas. Aku juga dulu ketakutan. Apalagi awal-awal harus tidur sendiri. Cukup lama sampai aku jadi biasa. Terus terang juga, aku selalu membujuk Papa supaya kamu menginap di sini. Jadi perasaanku wajar ya? Ya, bahkan itu bukan sekedar perasaan, Mas. Memang hewan-hewan itu serem, tahu? Terus kamu punya pengalaman apa? Aku percaya mereka sering bergerak sendiri. Bahkan lebih dari itu. Hah? Kamu tahu buaya yang di ruang tamu? Kata si Didi. Memang ada apa buaya yang ada di ruang tamu? Aku yang membuat dia dipindahkan sendirian di sana. Kata Papa, aku kesurupan berkali-kali karena sesuatu yang ada di dalam spesimen itu. Hewan-hewan itu apakah memang seperti bernyawa ya, Di? Ya, seperti itulah. Bapakku sangat suka taksidermi. Perlu sobat tahu, taksidermi itu adalah seni pengawetan dan pengolahan jasad hewan melalui penyanggaan dan pengisian sehingga tampak seperti keadaan aslinya saat masih hidup. Nah, taksidermi bertujuan sebagai pajangan semata maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Hewan-hewan yang diawetkan seringkali tetapi ya tidak selalu digambarkan dalam keadaan hidup. Kata taksidermi menggambarkan proses pengawetan hewan. Tetapi kata itu juga digunakan untuk menggambarkan produk akhir dari proses pengawetan,
yang disebut susunan taksidermi. Kita kembali ke cerita. Papaku sangat suka taksidermi. Itulah alasannya binatang-binatang di rumah ini begitu ekspresif. Lah, maksudnya semuanya itu dibuat-buat. Iya, papaku yang membuatnya. Ya, kelihatannya rumit sih. Terus bagaimana mereka mati? Tanya si Dimas. Kamu pernah mengira mereka dibunuh papaku? Tanya si Didi. Nggak mesti begitu sih. Ya, sebelumnya aku pikir begitu. Tapi ternyata bagaimana? Tanya lagi si Dimas. Hewan-hewan itu dia dapatkan sudah mati. Ah, mati? Termasuk ular dan buaya? Ya, semuanya. Kebanyakan itu pemberian orang atau dibeli bangkainya. Terus macan itu? Oh, itu dari kolektor yang terpaksa menembak mati karena menerkam anaknya. Wah, kukira beberapa mereka dibunuh papamu, Di. Ya, ada sih. Papa cuma berburu rusa dan babi. Terus, kamu tahu nggak cerita Zora? Ya, aku tahu sih. Dia seorang ibu. Sebatas itu. Zora itu pelacur. Ah, Zora itu pelacur? Pelacur, WTS? Dimas tidak pernah berharap mendengar ucapan sejauh ini. Bagaimana ya? Pokoknya dia melayani seks untuk pria. Wah, aku juga nggak tahu banyak tentang itu, Di. Begini deh, kata papa, Zora diburu dari hutan di Borneo, lalu dijual kepada seorang dukun. Ia kemudian dilatih atau dipaksa dengan sadis sampai bisa berhubungan badan dengan pria. Ih, jijik sekali. Bagaimana bisa manusia begituan dengan kera? Wah, itu karena supaya bisa kaya dan sakti. Ah, ceritamu aneh, Di. Kamu baca buku apaan sih? Enggak, papaku yang cerita. Dia nggak pernah membohongiku. Dan Zora berhubungan seks dengan manusia maksudnya? Ya, begitu yang ku dengar, kata si Didi. Gini, aku nggak menuduhmu bohong. Tapi cerita ini kok susah ku percaya. Orang utan itu sangat pintar, Mas. Kata papa, dia sudah diambang zaman batu. Maksudnya seperti masa Paleo Javanicus atau manusia purba maksudnya. Iya, tinggal saatnya mereka menemukan api dan kita nggak bisa membayangkan ke depannya. Tapi apa benar Di Zora punya nafsu dengan manusia? Menurutku sih manusia juga nggak pernah nafsu padanya. Tetapi manusia-manusia menjijikkan itu punya maksud kan? Ya, kalau itu Zora juga punya maksud agar dia tidak disiksa oleh si dukun. Dengan urutan seperti itu, Dimas lantas menebak. Maka akhirnya Zora dibunuh kan? Ya, konon dia berusaha kabur lalu ditembak. Kebetulan ada orang baik yang menyelamatkan jasadnya. Begitulah sampai akhirnya ia berpindah tangan menjadi milik papaku. Tunggu dulu, Di. Aku belum paham. Kenapa manusia yang begituan sama Zora bisa kaya dan sakti? Oh, sejauh yang diceritakan, dia dipengaruhi roh jahat, arwah atau semacamnya lah. Gampangnya begini, roh itulah yang sebenarnya mau begituan sama manusia. Sebelum ia memberi imbalan, lalu dia menggunakan Zora untuk penampilan fisik. Kamu percaya ada roh jahat dan setan kan? Ya tentu Di, itu ada di Alkitab. Aku akan lebih rajin kebaktian daripada ayah. Tapi soal Zora, artinya dia nggak secerdas itu dong. Kamu benar juga. Yang pasti aku cerita sesuai yang diceritakan. Omong-omong, aku juga pernah lihat Opa sebelum dia meninggal. Mirip dengan kisahmu yang tadi. Opa mengusapi rumah Zora, menatapnya dalam-dalam, seakan mereka berdua sedang saling bicara. Dia itu sayang Zora setengah mati. Padahal hewan itu kan sudah mati ya. Ya, tapi itu bukan kisah horor, Didi. Opa Joshua kan masih ada waktu itu. Ya, sayangnya
Opa baru datang kemari keesokan malamnya. Hah? Yes, masih banyak cerita tentang Zora. Roh itu rupanya terus mengikutinya kemanapun. Mamaku pernah mengamuk karena pengaruh roh itu. Kamu masih mau dengarkan, Di? Boleh, ceritakan saja. Tapi aku pipis dulu ya. Didi bergegas ke kamar kecil yang ada di sudut kamar. Kembali si Dimas ini sendiri. Namun untuk sementara. Keran air terdengar mengucur dari situ. Dan Dimas membayangkan lagi kisah memilukan Zora. Tiba-tiba, kenapa kamu melamun saja? Didi tampak di pintu masuk yang baru saja didorongnya. Sebaliknya, si Dimas mendengar pintu kamar mandi dibuka. Tapi aneh dan sangat aneh. Peristiwa yang aneh ini terjadi saat si Dimas berumur 15 tahun. Dimas pun tidak pernah melihat Didi kembali dari kamar mandi. Di sisi lain, Didi yang belum begitu lama tiba menjerit seketika lantaran sesuatu yang sukar Dimas mengerti. Lantas ia menyuruh si Dimas pergi. Dimas tidak mendengar, melihat atau berfirasat apa-apa saat itu. Semua serba membingungkan. Namun Dimas segera sadar ketika Didi mengepalkan tangannya, lalu diacungkannya, seiring tubuhnya yang menggelegar. Ia meracau tentang Zora. Dimas pun berlari menghampirinya. Kemudian melihat suatu bayangan hitam dari dalam rumah Zora berkelibat ke arah Didi. Adik sepupu Dimas itu tidak dapat menemukan kesadarannya sejak saat itu. Butuh waktu lama. Meskipun telah dimintakan bantuan gereja, departemen psikiatri dan ahli neurologi, sampai pemuka agama Islam, dia kehilangan masa belajar yang sangat berharga. Didi terus kesurupan. Om Pras berkisah Zora pernah dibersihkan segera setelah Tante Weni dirasuki, dan tidak pernah ada keanehan sesudah itu. Namun pengamatan itu terbukti meleset. Lalu pada tahun 1999, Om Pras pergi melewati perbatasan Indonesia di Borneo. Dimas hanya tahu dia hendak mengembalikan Zora kepada seseorang di hutan. 3 hari selepas keberangkatan Om Pras, Didi secara ajaib sadar dan dapat melakukan semuanya secara normal. Akan tetapi, si Dimas tidak pernah lagi melihat Om Pras. Om Pras pun menghilang dan tak tahu kemana. Mungkin dia sudah mati. Selesai.